Gadis desa ini diremehkan saat wisuda, tapi saat pidato kepala ternyata keluarganya adalah pemilik saham di universitas tersebut. Akhirnya hari yang kutunggu-tunggu tiba. Hari wisuda. Seharusnya aku bahagia, seharusnya seperti itu. Tapi entah kenapa, ada rasa berat di dadaku ketika melangkahkan kaki memasuki gedung megah itu. Aula kampus sudah penuh sesak oleh para wisudawan dan keluarga mereka. Lampu kristal berkilauan di langit-langit tinggi, tirai merah menjuntai megah, karpet tebal membentang sepanjang lorong utama. Musik klasik lembut mengalun, menciptakan suasana sakral. Namun, semua kemewahan itu justru membuatku semakin canggung. Aku berjalan pelan menuju kursi yang sudah ditentukan, berada di deretan paling pinggir, nyaris menempel ke dinding. Gaun wisudaku sederhana, bahkan bisa dibilang paling sederhana dibandingkan dengan semua yang hadir. Jubah hitam yang kupakai sudah kupinjam dari koperasi kampus, karena membeli yang baru jelas mustahil bagiku. Hanya sepatu flat hitam polos yang kupakai. Rambutku kusisir rapi tanpa hiasan apapun. Di tengah keramaian yang glamor ini, aku seperti titik kecil yang nyaris tak terlihat. Suara gemuruh tawa para tamu undangan memenuhi udara. Di sebelahku, seorang gadis mengenakan gaun pesta berwarna emas berkilauan. Ibu dan ayahnya sibuk memotret anak mereka dari berbagai sudut, sambil sesekali melirik ke arahku dengan pandangan heran. Aku pura-pura tidak peduli, meski telingaku menangkap jelas bisik-bisik mereka. Kasihannya, ada juga yang datang kayak gitu. Pasti dari kampung, ujar ibu si gadis emas itu dengan suara yang sengaja dibuat lirih, tapi cukup keras untuk kudengar. Aku menunduk, menarik napas dalam-dalam. Biarlah, tak jauh dariku, kulihat Burina, dosen pembimbingku, berdiri di sisi panggung, berbincang dengan beberapa staf kampus. Sesekali matanya melirik ke arahku, kemudian berbisik-bisik dengan senyuman sinis. Aku sudah terbiasa dengan pandangan seperti itu darinya. Baginya, mahasiswa seperti aku mungkin hanyalah noda kecil di antara mahasiswa-mahasiswa bergengsi yang biasa ia banggakan. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik seperti menusuk-nusuk batinku. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Bukan karena gugup akan menerima ijazah, tapi lebih karena suasana yang begitu menusuk harga diriku. Aku berusaha mengalihkan perhatian dengan memandang ke sekeliling aula. Di sisi depan, deretan keluarga pejabat dan pengusaha tampak menonjol dengan pakaian mahal dan perhiasan berkilauan. Beberapa di antaranya membawa buket bunga raksasa. Bahkan ada yang membawa tim fotografer pribadi. Benar-benar berbeda dunia dengan kehidupanku. Itu, anak desa yang kemarin jadi penjaga kantin kampus, kan? Kok bisa cum laude ya? Bisik seorang ibu yang duduk beberapa baris di depan. Suaranya pelan, tapi nadanya cukup menyakitkan. Aku mengatupkan bibir rapat-rapat. Kumandangi saja papan nama kecil di meja. Larasari Dewi, cum laude. Ya, meski semua orang memandang rendah, aku berdiri di sini bukan karena belas kasihan siapapun. Aku bekerja keras, berjuang dari hari ke hari. Tapi tampaknya semua itu tetap tak cukup untuk membuat mereka menghargai tanpa melihat latar belakangku. Beberapa kamera kampus berkeliling mengambil dokumentasi. Ketika kamera menyorot ke arahku, aku hanya bisa tersenyum tipis. Aku tahu, mungkin wajahku yang polos tanpa makeup akan tampak paling kontras di layar proyektor nanti, dibandingkan para wisudawan lain yang wajahnya penuh riasan tebal. Tiba-tiba bahuku ditepuk pelan dari belakang. Aku menoleh. Ternyata ibu. Ia datang belakangan, setelah selesai mengurus sesuatu di luar kampus. Seperti biasa, beliau mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua, dengan tas rotan kecil di tangan. Sandal jepit plastik di kakinya tampak kontras dengan marmer mewah aula ini. Tapi wajahnya tetap teduh, senyumnya hangat. Maaf, nak, ibu agak telat, bisiknya. Aku tersenyum, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Tidak apa-apa, Bu. Ibu sudah datang saja. Aku sudah bahagia. Beliau merapikan togaku. Matanya berbinar bangga. Tak pernah sedikit pun beliau menyinggung tentang baju sederhananya, atau bagaimana penampilan orang lain di sekeliling kami.
Ibu selalu mengajarkanku untuk percaya diri dengan apa adanya. Namun tak lama, suara lirih dari belakang menusuk lagi. Lihat tuh, ibunya aja kayak pembantu. Gimana anaknya bisa cum laude? Jangan-jangan nyogok. Kurasakan tangan ibu menggenggam erat tanganku. Beliau hanya tersenyum, seolah tak mendengar apa-apa. Sementara aku menahan dadaku yang berdegup tak karuan. Andai mereka tahu betapa kerasnya hidup yang kami jalani untuk sampai di titik ini. MC mulai membuka acara dengan suara lantang. Musik seremoni kembali mengalun. Semua berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan. Suara tepuk tangan membahana setelahnya. Wisudawan satu persatu dipanggil naik ke atas panggung. Aku memandangi deretan panjang nama di layar besar. Namaku ada di antara mereka. Hatiku berdebar. Sebentar lagi, aku juga akan maju, berdiri di panggung yang selama 4 tahun hanya bisa kupandang dari jauh. Dulu, aku bahkan sempat ragu apakah bisa kuliah hingga lulus. Berapa kali aku hampir menyerah karena tak punya uang. Berapa malam aku menangis di kamar sempit kosan, mencoba mengatur sisa uang bulanan yang nyaris habis. Kini, aku ada di sini, di tengah aula megah ini. Tapi tetap saja, sorot mata mereka seperti berkata, "Kamu tak pantas berada di sini." Seorang staf panitia wisuda menghampiriku, menyodorkan bunga plastik kecil yang akan kubawa saat naik ke panggung nanti. Aku mengangguk pelan. Kamu Laras, ya? Yang dari kampung itu?" Tanya staf itu tanpa basa-basi. Nada bicaranya seperti menilai dari penampilan saja. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum sopan. "Wah, hebat juga kamu bisa cum laude. Padahal katanya kamu cuma kerja jadi penjaga kantin. Ya? Salut deh." Tapi senyumannya tidak tulus, lebih seperti meremehkan. Aku menarik napas panjang, menatap ke depan. Hanya menunggu giliran. Hanya menunggu momen ketika namaku dipanggil. Dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku hari ini. Tak perlu semua orang memujiku. Cukup kau lihat usahaku selama ini." Lalu suara MC menggema. Lulusan cum laude berikutnya. Larasari Dewi. Suara gemuruh tepuk tangan masih menggema di aula megah itu. Aku melangkah perlahan naik ke panggung, menyambut ijazah yang menjadi simbol dari perjuangan panjangku selama bertahun-tahun. Wajah-wajah yang tadi mengejek, kini terpaksa menatap ke arahku, meski sebagian masih menyimpan raut meremehkan. Namun di balik semua sorotan itu, pikiranku justru melayang jauh ke belakang, menelusuri jejak panjang perjuanganku selama ini. 4 tahun bukan waktu yang singkat. Bagi sebagian orang, mungkin menjalani kuliah adalah perkara biasa. Tinggal datang ke kampus, duduk manis di kelas, mengerjakan tugas, lalu bersenang-senang bersama teman. Tapi bagiku, setiap harinya adalah pertarungan. Pertarungan melawan keadaan, melawan keterbatasan, dan melawan rasa putus asa yang sering menghampiri. Saat pertama kali diterima di kampus ini, aku hampir tak percaya. Sebuah universitas yang hanya kudengar namanya dari radio tua di rumah. Seleksi ketat, biaya mahal, fasilitas mewah. Semua terasa seperti mimpi. Namun berkat prestasi akademiku di sekolah, aku berhasil mendapatkan beasiswa penuh. Meski begitu, beasiswa itu hanya menanggung uang kuliah, tidak termasuk biaya hidup, kos, buku, maupun keperluan sehari-hari. Hari-hari awal kuliah terasa begitu berat. Aku harus meninggalkan desa kecilku, meninggalkan sawah-sawah, meninggalkan aroma kayu bakar dari dapur rumah yang sederhana. Kos-kosanku di kota hanyalah kamar sempit berukuran 3x3 meter, tanpa jendela besar, hanya ada kipas angin kecil yang berisik. Disitulah aku belajar, makan, tidur, bahkan menangis dalam sepi. Untuk bertahan hidup, aku mencari pekerjaan sambilan. Mulai dari menjadi penjaga kantin kampus, mencuci piring, hingga menerima pesanan laundry dari teman-teman sekelas. Tidak jarang, aku membawa pulang cucian setumpuk ke kosan. Tangan yang seharusnya memegang buku, malah lebih sering meremas pakaian basah di ember. Ada hari-hari di mana aku harus memilih, apakah uang yang kumiliki cukup untuk makan, atau untuk membeli buku referensi. Pernah suatu malam,
Perutku begitu keroncongan hingga aku hanya mengunyah kerupuk yang dicelupkan ke air hangat. Tapi semua itu kutahan, karena aku percaya, suatu hari semua pengorbanan ini akan terbayar. Di kampus, tak sedikit yang mencibirku. Penampilanku yang sederhana sering jadi bahan bisik-bisik. Aku jarang mengikuti acara sosial kampus, bukan karena tidak mau, tapi karena waktu dan uangku tak memungkinkan. Saat teman-teman sibuk nongkrong di kafe sepulang kuliah, aku sibuk menghitung pesanan cucian atau melayani pembeli di kantin. Laras, kok kamu nggak pernah ikut acara kampus? Mentang-mentang anak beasiswa ya, hemat banget. Pernah Raffi, teman seangkatanku, melontarkan candaan yang terasa menusuk. Nadanya seolah mengejek. Beberapa teman yang lain ikut tertawa. Aku hanya tersenyum kecil menahan perih. Tak mungkin aku berkata jujur, bahwa uangku bahkan tak cukup untuk sekadar membeli segelas kopi di kafe kampus. Bagiku, menjaga nilai akademik tetap tinggi saja sudah perjuangan yang luar biasa. Setiap malam aku belajar di bawah lampu meja kecil, ditemani bunyi kipas yang berdecit, sembari menahan kantuk usai mencuci pakaian hingga larut. Yang paling membuat hatiku kuat hanyalah wajah ibu yang selalu tersenyum dalam tiap video call. Meski hidup di desa dengan penghasilan seadanya, beliau selalu memberiku semangat, tak pernah mengeluh kekurangan. Setiap kali aku mengabari nilai-nilaiku, matanya berkaca-kaca, suaranya lirih menahan haru. Anakku pintar sekali. Ibu bangga. Nak, teruslah semangat. Ya, ibu selalu doakan dari sini. Ucapnya lembut. Doa ibu menjadi bahan bakar utama semangatku. Aku sadar, apapun yang kulakukan di sini, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk beliau yang sudah membesarkanku dengan penuh kesederhanaan. Tidak jarang aku meringis menahan air mata di kamar kos, ketika malam-malam sulit datang, dan rasa ingin menyerah menyergap. Ada masa-masa di mana aku harus bolos kuliah demi menerima orderan lebih banyak. Terkadang aku mengantar pesanan laundry ke asrama mahasiswa lain sambil membawa buku di tangan, membaca materi ujian sambil berjalan. Pernah suatu kali, aku terlambat datang ke kelas karena harus menyelesaikan pesanan pelanggan VIP yang ngotot minta bajunya disetrika ulang. Saat aku datang, Bu Rina langsung menegur di depan kelas. "Kamu Laras? Sudah pintar bolosnya." "Yah, anak beasiswa kok suka telat. Sayang sekali kalau otak cerdas tapi karakternya buruk." Seketika kelas hening. Semua mata menatapku. Rasanya pipiku panas menahan malu. Padahal, aku terlambat bukan karena malas, tapi demi membayar uang kos yang menunggak 2 bulan. Namun semua itu kutahan. Kutelan bulat-bulat semua cemoohan, karena aku tahu, membalas hanya akan membuat mereka semakin puas. Aku memilih diam, fokus ke tujuan utamaku, lulus dengan nilai terbaik. Setiap kali ada seminar motivasi, pembicara sering berkata, "Jangan pernah menyerah dengan keadaan." Kalimat itu menempel kuat di pikiranku. Bahkan saat malam-malam dingin di kosan, saat air mata menetes karena kelelahan, aku tetap menguatkan diri. Beberapa dosen memang ada yang baik, mengerti kondisiku, tapi tidak dengan Bu Rina. Entah mengapa, sejak awal beliau seolah tak suka padaku. Mungkin baginya, aku tak pantas ada di jurusan ini, di kampus semewah ini, dengan latar belakangku yang serba pas-pasan. Namun aku memilih membuktikan dengan caraku sendiri. Setiap tugas, aku kerjakan sebaik mungkin. Setiap ujian, aku belajar sampai dini hari. Aku tahu, tak ada yang akan membelaku selain nilai-nilaiku sendiri. Nilai adalah tamengku. Kini, semua itu sudah lewat. Aku berdiri di panggung ini bukan karena belas kasihan siapapun. Semua usaha, semua air mata, semua pengorbanan, kini terbayar dengan secarik ijazah cum laude di tanganku. Tapi anehnya, meski seharusnya aku bahagia, perasaan asing menyelimutiku. Mungkin karena tatapan mereka masih sama, menilai dari penampilan, bukan dari perjuangan. Aku turun dari panggung, kembali ke kursiku. Ibu menyambutku dengan pelukan hangat. Tak ada kata yang terucap, hanya senyum yang penuh makna. Dalam genggaman tangannya, kurasakan kekuatan yang tak pernah pudar. Dan acara pun berlanjut.
Satu persatu nama wisudawan lain dipanggil. Musik seremonial kembali mengalun. Tapi pikiranku masih melayang pada semua kenangan itu. Semua jerih payah. Kini tinggal cerita di belakang layar yang mungkin tak akan pernah mereka tahu. Suasana di dalam aula masih dipenuhi sorot mata yang terasa menusuk. Musik lembut terus mengalun, mengiringi proses wisuda yang berjalan perlahan. Satu persatu nama mahasiswa dipanggil ke panggung, menerima ijazah dengan senyum lebar, disambut sorak-sorai dari keluarga yang hadir. Tepuk tangan bergema setiap kali seorang mahasiswa menerima penghargaan. Kamera-kamera profesional kampus terus bergerak, membidik sudut-sudut terbaik para wisudawan dan keluarganya yang tampil serba gemerlap. Aku duduk kembali di kursiku, berusaha menenangkan degup jantung yang belum sepenuhnya normal sejak tadi naik ke panggung. Di sekitarku, suasana justru semakin ramai. Tawa para orang tua yang bangga, percakapan riang antar mahasiswa, suara klik kamera, dan kilauan blitz membuatku seolah duduk di tengah pasar kemewahan. Lihat, itu putri Pak Hendra, pengusaha properti terbesar itu. Cantik sekali ya, bajunya pesanan desainer dari Paris katanya. Terdengar bisik-bisik beberapa orang tua di barisan depan. Aku memandang sekilas. Memang, hampir semua yang duduk di barisan depan tampak menonjol. Ada yang mengenakan jas dari brand ternama, gaun-gaun mewah dengan perhiasan berkilau di leher dan telinga. Buket bunga yang mereka bawa pun bukan sekadar bunga biasa. Ada yang sengaja memesan buket uang, bahkan ada yang membawa kue bertingkat kecil sebagai hadiah wisuda. Semuanya berlomba menunjukkan siapa yang paling mampu. Di tengah semua itu, keberadaanku dan ibu tampak begitu kontras. Ibu duduk tenang di sampingku dengan kebaya sederhananya. Sesekali beliau memandangku sambil tersenyum, seolah meneguhkan hatiku untuk tetap kuat di antara sorot mata yang tak henti menilai. Bu, ibu capek? Kita bisa istirahat dulu kalau ibu pegal. Bisikku pelan. Ibu menggeleng lembut. Tidak, nak. Ibu senang bisa ada di sini, melihat kamu berdiri di panggung tadi. Ini hari bahagia kita. Kata-katanya sederhana, tapi menenangkan hatiku yang sempat terasa asing di tengah keramaian ini. Sementara itu, MC terus membacakan nama-nama wisudawan dengan gelar-gelar penghargaan. Setiap nama yang disebut disambut teriakan riuh keluarga. Sorot kamera pun langsung memburu mereka, menampilkan wajah-wajah penuh senyum di layar raksasa aula. Lulusan cum laude berikutnya, dengan predikat skripsi terbaik, atas nama Bima Pradipta. Tepuk tangan membahana. Bima, salah satu mahasiswa yang terkenal sebagai anak pejabat tinggi, melangkah ke atas panggung dengan senyum percaya diri. Jas hitam mewah membungkus tubuh tegapnya. Dasi sutra terjuntai rapi. Sepatunya berkilau memantulkan lampu panggung. Dari bangku VIP, orang tuanya berdiri memberikan standing ovation sambil mengacungkan jempol ke arah anaknya. Beberapa hadirin bahkan ikut berdiri memberikan tepuk tangan tambahan. Aku tersenyum tipis. Bukan karena iri, melainkan kagum pada keberuntungan mereka. Mereka bisa fokus belajar tanpa harus terbebani memikirkan makan esok hari, tanpa perlu bekerja sampai larut malam, tanpa menahan lapar di balik buku catatan. Semua fasilitas terbaik tersedia di depan mata mereka sejak awal. Namun di sela keramaian itu, telingaku kembali menangkap suara lirih dari sisi kanan. Bukannya itu si Laras? Yang dari desa itu? Masih heran kok bisa cum laude ya? Apa kampus ini mulai gampang kasih nilai? Bisik seorang ibu parubaya ke temannya sambil melirik ke arahku. Aku menunduk pelan, berusaha tak menunjukkan reaksi apa-apa. Rasanya seperti ditampar berkali-kali di depan banyak orang. Bukankah tadi saat aku dipanggil mereka juga bertepuk tangan? Tapi kini kembali mencibirku di balik suara pelan mereka. Seakan apapun yang kulakukan tetap saja tak layak di mata mereka hanya karena latar belakangku. Ya sudahlah, namanya juga beasiswa. Mungkin pihak kampus memang kasih toleransi buat anak-anak daerah. Kasihan kan, kalau sampai nggak lulus. Balas rekannya, masih dengan nada merendahkan. Ucapan-ucapan seperti itu bukan lagi hal baru bagiku. Sejak awal aku sudah menyiapkan diri untuk menghadapi penilaian semacam ini. Tapi tetap saja, sesekali luka itu terasa perih juga. Mereka tak pernah tahu bagaimana setiap malam aku berjuang,
Bagaimana aku menahan kantuk di meja belajar kecil. Bagaimana aku menghitung recehan untuk sekadar membeli makan esok hari. MC kembali melanjutkan pembacaan nama-nama mahasiswa berprestasi. Nama-nama yang muncul tak asing bagiku. Sebagian besar mereka adalah anak-anak dari keluarga terpandang di kota. Anak pejabat, pengusaha, pejabat daerah, dokter terkenal. Bahkan ada yang keluarganya politisi nasional. Setiap nama yang disebut seolah membawa gelar kebanggaan keluarganya masing-masing. Suasana aula semakin terasa seperti ajang pamer kekayaan. Beberapa keluarga bahkan menyewa fotografer pribadi yang terus mengambil foto sepanjang acara, lengkap dengan kru video syuting yang mengikuti dari belakang. Ada pula yang membawa karangan bunga raksasa berukuran hampir setinggi orang dewasa. Di tengah euforia itu, ibu hanya duduk tenang sambil memeluk tas rotan kecil kesayangannya. Matanya memandangi panggung dengan bangga, tanpa sedikit pun menunjukkan minder meski penampilan kami jauh dari mewah. Sesekali, aku melihat beberapa mahasiswa memandang ke arahku, lalu berbisik satu sama lain. Mungkin mereka heran melihatku duduk sendirian di sudut, tanpa rombongan keluarga besar, tanpa fotografer pribadi, tanpa buket mewah, apalagi gaun mahal. Hanya aku dan ibu, duduk berdua seperti orang asing di tengah lautan pesta. Tiba-tiba kulihat Raffi berjalan mendekat di sela jeda pembacaan nama wisudawan. Wajahnya penuh senyum, namun dari tatapannya, aku tahu senyum itu tak sepenuhnya tulus. Laras, gila ya, kamu ternyata cum laude, katanya seraya terkekeh kecil. Keren sih, nggak nyangka aja, kan katanya kamu sibuk kerja terus. Kok sempat belajar? Nada suaranya seperti memancing, seolah ingin menunjukkan bahwa aku pasti mendapat nilai tinggi karena belas kasihan kampus, bukan murni hasil belajar. Aku menarik napas pelan. Kalau niat, pasti bisa, Raf. Waktunya tinggal pinter-pinter bagi saja. Wah, iya deh. Hebat, hebat, ujarnya lagi. Tapi dari cara bicaranya, aku tahu itu sekadar basa-basi sarkas. Lalu dia pamit kembali ke rombongannya sambil menepuk pundakku pelan. Aku menatap punggungnya yang menjauh, lalu menoleh ke arah ibu. Beliau menatapku lembut. Biar saja, nak, kata-kata orang tidak akan pernah berhenti. Yang penting Allah tahu perjuanganmu. Aku mengangguk, menguatkan hati. Memang benar. Seburuk apapun penilaian orang, mereka tak pernah tahu apa yang sudah kulalui. Hanya Allah yang benar-benar menyaksikan bagaimana aku berjuang. Di tengah kegaduhan suasana wisuda yang kian meriah, entah kenapa perasaanku justru semakin asing. Aku seperti berdiri di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, aku berhasil membuktikan diriku dengan prestasi akademik. Tapi di sisi lain, aku tetap saja menjadi orang luar bagi sebagian besar mereka. Hanya karena latar belakangku yang sederhana. Aku menatap panggung, mencoba menenangkan diri. Momen-momen berikutnya masih panjang. Entah apa lagi yang akan terjadi setelah ini. Suasana wisuda terus berlangsung dalam gegap gempita. Setiap nama yang dipanggil disambut sorak-sorai para tamu undangan. Deretan bunga, karangan ucapan, serta kado-kado mahal yang ditumpuk di samping bangku para keluarga seolah berlomba unjuk kemewahan. Tapi aku dan ibu hanya duduk tenang di sudut itu, tetap pada posisi kami sejak awal. Beberapa staf kampus mulai berjalan mengelilingi aula, membagikan hidangan kecil untuk para tamu undangan. Gelas-gelas kristal berisi minuman dingin dihidangkan, bersama kue-kue manis yang tertata rapi di nampan perak. Pelayannya pun tampak begitu formal, mengenakan seragam hitam putih, berjalan anggun membawa nampan berat. Seorang pelayan menghampiri kami. Tangannya hendak menyodorkan piring kue kecil itu, namun seketika kaku saat memandangi kami dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya ragu, seolah takut nampan yang ia pegang akan tidak pantas berada di hadapan orang sepertiku. Aku menatap pelayan itu sejenak dan mengangguk sopan. Terima kasih, Mas. Dengan canggung, ia pun meletakkan kue di hadapanku. Namun ketika ia melangkah ke meja sebelah, wajahnya kembali cerah, melayani para tamu kaya dengan senyum ramah dan bahasa yang manis. Ibu menepuk lembut tanganku. Tidak apa-apa, nak, biarkan saja.
Hati mereka belum tentu sekaya hartanya. Aku menahan napas panjang, berusaha meredam rasa tak nyaman yang sempat muncul. Sejak kecil ibu selalu mengajariku untuk menjaga hati, tak mudah baper atas perlakuan orang lain. Tapi hari ini, di acara sakral seperti ini, rasanya tetap sulit untuk sepenuhnya mengabaikan semua sikap merendahkan itu. Tak lama kemudian, sesi ramah tamah dengan dosen dimulai. Wisudawan dipersilakan berdiri dan mendatangi dosen pembimbing masing-masing. Suasana aula kian ramai. Banyak yang bergantian berfoto sambil membawa keluarga. Senyum-senyum manis tersungging di setiap foto. Suara kamera tak berhenti berbunyi. Aku pun berjalan mendekati Bu Rina, dosen pembimbingku selama 4 tahun terakhir. Sebenarnya, bukan karena aku ingin berfoto, tapi lebih karena ingin sekadar menyampaikan ucapan terima kasih secara sopan sebagai anak didiknya. Begitu melihatku mendekat, Bu Rina memandangku dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan yang tak asing, seperti 4 tahun lalu saat pertama kali beliau menatapku saat bimbingan skripsi perdana. Tatapan meremehkan. "Oh, Laras," sapanya dengan senyum tipis. "Kamu datang juga." Aku mengangguk sopan. "Iya Bu, alhamdulillah. Maksud saya, syukurlah bisa lulus berkat bimbingan Ibu juga." Bu Rina tersenyum kecil. Lalu dengan nada yang dibuat-buat manis ia berbicara. "Wah iya, luar biasa ya. Anak desa, sederhana, bisa juga cum laude. Jarang-jarang loh, biasanya kan mahasiswa seperti kamu ini." Ya tahu sendirilah." Aku mengatup bibir rapat-rapat. Kalimatnya seperti pujian, tapi sebenarnya menyakitkan. Beliau melirik sekilas ke arah ibu yang berdiri di sampingku, kemudian melanjutkan dengan suara sedikit lebih keras, seperti sengaja agar orang di sekitarnya mendengar. "Semoga habis ini kamu bisa dapat kerja yang layak ya, Laras. Soalnya kan, kalau cuma punya nilai tinggi tapi latar belakangnya, ya, agak berat juga bersaing di dunia kerja. Apalagi sekarang zamannya kompetisi, sainganmu anak-anak kota semua." Beberapa orang tua yang berdiri di sekitar kami ikut menoleh, lalu tersenyum kecil. Ada yang menahan tawa. Mereka pasti mendengar sindiran halus itu. Ibu masih berdiri tenang, memegang tanganku erat. Tapi aku merasakan detak jantung ibu menjadi cepat. Matanya tetap teduh, tapi tangan kecilnya menggenggamku lebih kuat dari biasanya, seolah menyalurkan kekuatan. Aku menunduk, mencoba tetap menjaga wajahku tetap datar. Tak ingin terlihat terpancing emosi. "Tentu saja, Bu. Saya percaya rezeki sudah diatur Allah. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah ada jalannya." Mendengar jawabanku, Bu Rina tersenyum sinis. "Ya, semoga saja ya. Tapi kan kadang dunia kerja bukan hanya soal kemampuan, tapi juga siapa kamu dan keluargamu." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk pelan, disaksikan banyak orang. Raffi yang kebetulan berdiri di dekat kami juga ikut menyahut. Suaranya dibuat setengah bercanda. "Iya Bu, tapi Laras beruntung juga sih. Meski dari desa, minimal sudah bisa duduk bareng sama kita-kita di sini. Bukan main." Tawa kecil kembali terdengar. Rasanya telingaku panas. Ingin sekali aku membalas. Ingin sekali aku berkata jujur betapa selama ini aku berjuang mati-matian. Tapi aku menahan semuanya. Ibu justru tersenyum, suaranya pelan menenangkan. "Nak, kita tak perlu banyak bicara, cukup diam dan biarkan mereka melihat nanti." Aku memejamkan mata sejenak. Kalimat ibu seperti embun yang menyejukkan panas di dadaku. Ya, tidak semua jawaban harus dengan kata-kata. Terkadang waktu akan menunjukkan siapa sebenarnya yang patut dibanggakan. Beberapa saat kemudian, sesi foto bersama dosen pun dimulai. Aku berdiri di sisi paling pinggir, sedikit menepi dari kerumunan. Kamera kampus mengabadikan momen itu. Di layar besar aula, wajahku terpampang sejenak di sela-sela para mahasiswa lainnya. Kontras sekali rasanya melihat diriku yang tampil sederhana di tengah barisan mereka yang glamor. Begitu sesi foto selesai, sebagian besar tamu mulai asyik bercengkerama lagi. Aku dan ibu berjalan kembali ke kursi kami, memilih kembali ke sudut aula yang dari tadi jadi tempat kami berlindung dari sorot mata sinis.
Rasanya sudut itu jauh lebih nyaman daripada berdiri di antara orang-orang yang hanya tahu menilai dari apa yang mereka lihat. Saat itulah aku sadar, sekeras apapun aku berusaha menunjukkan prestasi, tetap saja penilaian sebagian orang selalu kembali pada asal-usulku. Mereka tak peduli berapa malam aku bergelut dengan buku, berapa banyak ujian yang kulalui. Di mata mereka, status sosial tetap jadi patokan utama. Seolah semua jerih payahku tertutupi hanya karena aku datang dari desa kecil, mengenakan baju pinjaman, dan duduk bersama ibu yang sederhana. Namun dalam diam, aku justru merasa semakin kuat. Karena setiap ejekan itu justru mengajarkanku sesuatu, bahwa kebanggaan terbesar bukanlah dari pengakuan orang lain, melainkan dari hati yang tahu persis betapa besarnya usaha yang telah dilakukan. Dan aku punya itu. Setelah sesi foto bersama dosen selesai, suasana aula sedikit lebih cair. Beberapa keluarga tampak sibuk berpindah-pindah tempat, berfoto dengan berbagai pose, memamerkan gaun, perhiasan, dan karangan bunga mereka yang mewah. Bahkan beberapa influencer lokal tampak sibuk melakukan siaran langsung, memamerkan kemeriahan acara wisuda di media sosial. Sementara itu, aku dan ibu tetap duduk di kursi sudut aula, jauh dari pusat keramaian. Ibu tak pernah terlihat minder meski berada di antara lautan kemewahan ini. Senyum beliau tetap teduh. Tangannya sesekali merapikan lipatan kebayanya yang sederhana. Aku hanya memandangi wajahnya, mencoba mengabadikan momen ini dalam ingatanku. Di tengah semua cibiran dan tatapan merendahkan yang kulalui sejak pagi, hanya senyum ibu yang memberiku kekuatan. Tiba-tiba, mataku menangkap sosok pria parubaya berpakaian rapi yang berdiri tak jauh dari arah pintu masuk aula. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap dengan dasi marun. Wajahnya tenang namun tatapannya tajam mengamati ke arah kami. Sesekali ia melirik jam tangannya, seolah menunggu sesuatu. Aku mengerutkan dahi, berusaha mengingat apakah aku mengenalnya. Tapi rasanya tidak. Wajah itu asing. Namun tatapannya terlalu tajam untuk sekadar tamu biasa. Bu, lihat deh. Itu siapa ya? Dari tadi dia berdiri di situ. Lihat ke arah kita. Bisikku pelan. Ibu hanya melirik sekilas. Kemudian kembali tersenyum. Ah, mungkin panitia kampus atau tamu undangan. Aku mengangguk ragu. Tapi perasaanku mengatakan pria itu bukan sekadar panitia. Cara dia mengamati kami seperti seseorang yang tahu sesuatu, tapi sengaja menahan diri. Di sekitar kami, ejekan masih samar terdengar. Beberapa ibu-ibu yang sejak tadi sibuk berfoto kini kembali berbisik, masih mengomentari penampilan kami. Benar-benar datang pakai sandal jepit ke acara wisuda. Ini kampus loh, bukan hajatan desa. Lirih suara salah satu ibu yang memakai kalung berlian mencolok. Teman di sebelahnya menimpali dengan tawa kecil. Iya, tapi ya sudahlah. Paling juga sebentar lagi hidupnya balik susah lagi. Cum laude juga belum tentu bisa bersaing sama anak-anak kita. Aku menelan ludah. Telingaku panas mendengar itu. Tapi sekali lagi, ibu menggenggam tanganku erat, seolah ingin berkata, "Jangan terpancing, nak." Diam adalah jawabannya. Suasana aula makin meriah saat para fotografer mulai memanggil para keluarga dari mahasiswa yang berprestasi untuk sesi foto VIP. Nama-nama besar disebut satu persatu. Orang tua mereka melangkah anggun ke atas panggung kecil di sisi kanan aula, berpose bersama anak-anak mereka yang berseragam toga mengilap. Aku memandangi pemandangan itu dengan campuran rasa kagum dan getir. Betapa jauhnya jurang antara kehidupanku dan mereka. Di saat mereka disambut dengan hamparan karpet merah, aku hanya punya selembar ijazah dan genggaman hangat ibu. Di sudut mataku, pria misterius tadi tampak berbicara singkat dengan seseorang dari panitia kampus. Wajah panitia itu tampak gugup setelah berbincang dengannya, kemudian buru-buru berjalan ke arah belakang panggung. Aku mencoba tetap tenang, menepis rasa penasaran yang mulai memenuhi pikiranku. Sementara itu, MC kembali mengambil alih acara. Hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi penghargaan kepada orang tua dan keluarga yang selama ini turut berkontribusi dalam perkembangan universitas kita. Beberapa keluarga maju ke depan dengan percaya diri. Di layar raksasa, nama-nama mereka terpampang besar, disambut tepuk tangan tamu undangan.
Aku memperhatikan semua nama itu, namun tetap saja, tak satu pun yang aku kenal secara pribadi. Saat itulah, aku kembali melihat gerakan pria tadi. Kali ini, dia berbicara langsung dengan seorang staf senior kampus. Tak lama kemudian, staf itu terlihat berjalan ke arah kursiku. Aku menegang, mencoba menenangkan diri. Apa yang sedang terjadi? Staf kampus itu berhenti di depanku, tersenyum kaku. Maaf, Laras. Rektor meminta Anda dan Ibu untuk sebentar ke ruang VIP di belakang panggung. Aku menatapnya bingung. Ada apa, Pak? Staf itu berusaha tetap tersenyum. Hanya sebentar. Ada tamu penting yang ingin berbicara. Ibu menoleh ke arahku. Ekspresinya masih tenang. Ayo, Nak. Tidak apa-apa. Ikuti saja. Dengan sedikit rasa gugup, aku dan ibu mengikuti staf itu berjalan melewati kerumunan para tamu undangan. Beberapa pasang mata menoleh, memperhatikan kepergian kami dengan tatapan bertanya-tanya. Aku yakin, sebagian dari mereka pasti bertanya-tanya, kenapa gadis desa ini dipanggil ke ruang VIP? Kami melewati tirai tebal di sisi panggung, kemudian menyusuri lorong sempit menuju sebuah ruangan berlabel VIP Guest Only. Di depan pintu ruangan itu, pria parubaya yang sedari tadi mengamati kami berdiri menunggu. Saat kami tiba, pria itu langsung menyambut dengan senyum ramah. Selamat siang, Laras. Selamat atas kelulusanmu. Aku mengangguk gugup. Terima kasih, Pak. Ibu tetap tersenyum sopan, menatap pria itu tanpa bicara. Pria itu melirik staf kampus yang mengantar kami. Terima kasih. Biar kami berbicara berdua dulu. Staf itu segera pamit dan menutup pintu. Aku semakin penasaran. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa seolah-olah dia sudah lama mengamati kami? Tapi sebelum aku sempat bertanya, pria itu mulai bicara. Saya kenal baik dengan rektor di sini, Nak, dan saya juga sangat mengenal ibumu, ujarnya sambil menatap ibu dengan penuh hormat. Aku makin bingung. Maksud Bapak, mengenal ibu? Ibu hanya tersenyum. Wajahnya tetap tenang seolah pertemuan ini bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Ada banyak hal yang nanti akan kamu pahami, Laras. Lanjut pria itu dengan suara pelan. Tapi untuk saat ini, nikmati dulu hari bahagiamu. Aku hanya mampu mengangguk meski hati semakin dipenuhi tanya. Di luar ruangan, acara wisuda masih berlangsung meriah. Musik, tawa, dan sorak-sorai tetap menggelegar. Seakan dunia luar tidak tahu ada percakapan misterius yang baru saja terjadi di balik tirai ini. Setelah pertemuan singkat di ruang VIP bersama pria parubaya itu, aku dan ibu kembali ke bangku semula. Tapi kini perasaanku sudah berbeda. Ada campuran rasa penasaran, gugup, dan rasa aneh yang sulit kujelaskan. Siapa sebenarnya pria tadi? Mengapa dia berkata mengenal ibu dengan begitu akrab? Mengapa pula staf kampus bersikap begitu hati-hati saat mengantar kami tadi? Ibu tetap duduk tenang seperti sebelumnya. Seolah tidak terjadi apapun. Matanya tetap teduh. Tangannya tetap lembut menggenggam tanganku. Sementara itu, di atas panggung, acara wisuda memasuki sesi berikutnya. Kali ini, MC mulai membacakan pengumuman untuk sesi penghargaan khusus kepada beberapa keluarga yang selama ini dianggap berjasa mendukung kegiatan universitas. Para tamu undangan kembali ramai bertepuk tangan. Beberapa keluarga kaya kembali maju dengan senyum lebar, membawa seluruh anggota keluarganya ke atas panggung. Ada yang melambaikan tangan ke kamera, ada yang berpose sambil menunjukkan buket besar berisi uang tunai lipat-lipat. Tepuk tangan mengiringi mereka. Di tengah sorak-sorai itu, tiba-tiba salah seorang panitia kembali menghampiri kami. Aku yang masih dibalut tanda tanya langsung menoleh saat pria itu mendekat. Maaf, Laras. Rektor memanggil Anda dan Ibu sekarang ke ruangan utama. Beliau ingin bertemu langsung. Katanya pelan, sopan, dan nyaris berbisik. Aku mematung sesaat. Rektor? Tanyaku mengulang, memastikan aku tidak salah dengar. Pria itu mengangguk. Ya. Beliau ingin berbicara langsung sebelum acara puncak. Aku melirik ibu. Lagi-lagi, beliau tetap tenang. Ayo Nak,
Kita ikuti saja. Kami pun kembali berjalan meninggalkan kerumunan. Beberapa pasang mata kembali menoleh ke arah kami. Sebagian bahkan saling berbisik. Tatapan heran mereka jelas terasa menusuk punggungku. Bagaimana mungkin seorang gadis dari desa kecil, yang sejak tadi menjadi bahan cibiran, kini dipanggil secara khusus oleh rektor? Ada sesuatu yang tampaknya tak mereka pahami. Sama sepertiku. Lorong menuju ruangan rektor tak terlalu jauh. Begitu pintu terbuka, kami langsung disambut hangat oleh rektor. Beliau berdiri sambil tersenyum lebar. Wajahnya menunjukkan keakraban yang sama sekali tak kuduga sebelumnya. Aku bahkan belum pernah benar-benar berbicara langsung dengan beliau selama kuliah. Selain sekadar mendengar pidato-pidatonya di acara resmi kampus. Selamat datang, Laras. Selamat atas kelulusanmu. Saya bangga sekali dengan pencapaianmu. Ucap rektor dengan suara ramah. Aku mengangguk sopan, masih dengan perasaan bingung. Terima kasih banyak, Pak Rektor. Beliau menatap ibu, lalu membungkukkan badan sedikit memberi salam hormat. Selamat siang, Bu Sri. Ibu membalas salam dengan senyum lembut. Selamat siang, Pak. Aku menatap mereka bergantian. Ternyata mereka sudah saling mengenal. Kenapa ibu tak pernah bercerita? Rektor mempersilakan kami duduk di sofa empuk berwarna krem. Ruangan itu mewah, dengan dinding berlapis kayu mahal, rak buku penuh piagam penghargaan, serta lambang kampus berlapis emas tergantung di tengah ruangan. Aroma kopi hangat tercium samar dari pojok ruangan. Sekilas, aku menangkap beberapa foto rektor bersama tokoh-tokoh penting negeri ini terpajang rapi di rak kaca. Sejujurnya, rektor mulai berbicara sambil menatapku. Saya sudah lama menantikan momen ini, Nak. Melihatmu berdiri di panggung tadi, saya merasa sangat bangga. Karena saya tahu, perjalananmu tidak mudah. Aku mengerutkan kening. Pak Rektor, Bapak kenal saya. Beliau tersenyum. Lebih dari sekadar kenal. Sejak awal kamu mendaftar, saya pribadi yang menandatangani rekomendasi beasiswamu. Meski semua proses administrasi tetap berjalan sesuai prosedur, tapi saya sangat memperhatikan perkembanganmu, termasuk laporan akademikmu setiap semester. Aku tercekat. Jadi selama ini, rektor memantau perjalanan kuliahku? Tanpa aku ketahui sama sekali, saya melihat bagaimana kamu berjuang keras mempertahankan beasiswa itu. Saya tahu kamu tidak sekadar pintar, tapi juga punya mental baja. Itu yang jarang dimiliki mahasiswa zaman sekarang. Aku menunduk. Pipiku memanas mendengar pujian yang tak pernah kuduga sebelumnya. Beliau melanjutkan. Kini tatapannya bergeser ke arah ibu. Dan tentu saja, semua ini tidak lepas dari peran besar Ibu Sri. Aku makin bingung. Pak, sebenarnya hubungan ibu saya dengan kampus ini, seperti apa? Rektor menarik napas panjang. Seolah menahan kalimat yang selama ini dipendam. Laras, selama ini banyak orang menilai seseorang dari apa yang tampak. Mereka hanya melihat siapa yang paling kaya, siapa yang tampil mewah, siapa yang duduk di kursi depan. Tapi mereka lupa, sebagian orang besar justru memilih hidup dalam kesederhanaan, katanya perlahan. Aku menatap ibu yang masih tersenyum tenang, seolah semua ini memang bukan rahasia baginya. Rektor kembali bicara. Kini nadanya sedikit lebih serius. Ibumu, Bu Sri, adalah salah satu pemilik saham besar di universitas ini. Bahkan bisa dibilang, salah satu pemilik terbesar. Darahku seakan berhenti mengalir sejenak. Mataku membelalak. Menatap ibu tak percaya. Apa? Ibu? Suaraku gemetar. Ibu mengangguk pelan. Tetap tersenyum. Iya. Nak, tapi ibu memang tak pernah menceritakan ini padamu. Bukan karena menyembunyikan, tapi karena ibu ingin kamu tumbuh dengan usaha dan keringatmu sendiri, bukan karena status ibu. Aku tak mampu berkata-kata. Selama ini, selama 4 tahun aku bertarung mati-matian untuk membuktikan diri, sementara ternyata ibu memiliki kuasa yang bahkan mungkin bisa membuat seluruh jalanku mulus sejak awal, jika beliau mau. Ibumu membeli saham kampus ini dulu, jauh sebelum kamu masuk kuliah.
Beliau ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa dari desa-desa kecil agar mendapatkan akses pendidikan layak. Kamu adalah salah satu dari banyak anak yang seharusnya bisa menikmati kemudahan dari posisi beliau. Tapi ibumu punya prinsip besar. Beliau ingin anaknya merasakan kerasnya perjuangan yang sesungguhnya. Aku menatap ibu. Hatiku berkecamuk. Antara tak percaya, kagum, haru, dan entah apa lagi. Tapi Bu, kenapa? Kenapa ibu tidak bilang dari awal? Ibu mengusap tanganku lembut. Supaya kamu benar-benar merasakan bahwa sukses itu bukan warisan, tapi hasil kerja keras. Jika sejak awal kamu tahu siapa ibu, mungkin perjuanganmu tak sekeras sekarang. Ibu ingin kamu punya dasar hidup yang kuat, yang rendah hati, yang mandiri, yang bisa melihat dunia apa adanya. Mataku mulai memanas. Tenggorokanku tercekat menahan tangis yang nyaris pecah. Rektor tersenyum bijak. Banyak orang tua yang mewariskan harta. Tapi ibumu mewariskan nilai yang jauh lebih mahal, mental pejuang. Aku hanya mampu menunduk dalam keharuan yang tak terbendung. Dan hari ini, lanjut Rektor, adalah waktu yang tepat untuk semua orang tahu siapa kamu dan keluargamu sebenarnya. Kami masih duduk di ruang Rektor. Suasana di dalam hening, namun pikiranku riuh. Kalimat demi kalimat yang baru saja kudengar terasa seperti gemuruh guntur yang tak henti-henti menggetarkan dada. Siapa sangka, di balik kesederhanaan ibu selama ini, ternyata ada rahasia sebesar itu? Rektor berdiri, mempersilakan kami ikut kembali ke aula utama. Sekarang waktunya kembali ke acara. Sebentar lagi sesi puncak dimulai. Mohon ikut bersama saya, Bu Sri, Laras. Aku berdiri, mengikuti langkah ibu dan rektor. Setiap langkah menuju panggung serasa berat. Bukan karena takut, tapi lebih karena otakku masih sibuk menyatukan potongan-potongan fakta yang tiba-tiba terbuka begitu saja hari ini. Semua penilaian orang selama ini ternyata hanya ilusi dangkal semata. Begitu tirai aula dibuka, seluruh tamu undangan kembali menoleh ke arah kami. Beberapa wajah menatap dengan bingung, sebagian heran. Bahkan ada yang mulai saling berbisik. Aku melihat Bu Rina berdiri di barisan dosen, menatapku dengan dahi berkerut. Di sebelahnya, Raffi memandang ke arah kami dengan mata melebar, seolah baru melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. MC yang memandu acara segera mengumumkan sesi puncak. Hadirin sekalian, marilah kita lanjutkan ke acara utama, yakni pidato penutup dari rektor kita tercinta. Suasana aula mulai hening. Semua tamu kembali ke tempat duduk mereka, menanti apa yang akan disampaikan oleh rektor. Aku dan ibu duduk di deretan kursi paling depan, tepat di sisi kanan panggung. Untuk pertama kalinya sejak pagi, posisi kami tidak lagi di sudut aula. Rektor melangkah perlahan ke podium. Sorot lampu panggung menyorot wajahnya yang tenang namun penuh wibawa. Beliau membuka kertas pidatonya, lalu mulai berbicara dengan suara yang lantang dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serempah hadirin menjawab. Rektor mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru aula sebelum melanjutkan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan keberhasilan anak-anak kita yang telah menyelesaikan perjalanan panjang mereka dalam menempuh ilmu. Setiap mahasiswa yang berdiri di sini membawa cerita perjuangannya masing-masing. Ada yang lahir dari keluarga mapan, ada pula yang meniti setiap langkah dari nol, dengan keringat dan air mata. Semuanya pantas berdiri di sini. Beberapa tamu mulai mengangguk, mengamini kalimat pembuka itu. Rektor melanjutkan, suaranya perlahan namun penuh makna. Namun, hari ini, izinkan saya bercerita sedikit mengenai salah satu lulusan kita. Seorang mahasiswa yang sejak awal kuliah, tanpa pernah meminta perhatian, tanpa pernah mengeluh, berjuang dengan segenap kemampuan terbaiknya. Bahkan saat banyak orang memandangnya dengan sebelah mata, ia tetap melangkah dengan kepala tegak. Degup jantungku semakin cepat. Aku merasa semua mata mulai mengarah kepadaku. Namanya Larasari Dewi. Seluruh aula sontak menoleh ke arah kursi tempatku duduk bersama ibu. Suasana berubah seketika. Dari yang tadinya ramai,
kini menjadi hening menegangkan. Laras berasal dari sebuah desa kecil. Ia datang ke kampus ini bukan dengan mobil mewah, bukan dengan latar belakang keluarga pengusaha, tetapi dengan keyakinan besar bahwa pendidikan bisa mengubah masa depan. Selama 4 tahun, ia bekerja keras. Siang kuliah, malam bekerja. Tidak pernah meminta dispensasi. Semua nilai cum laude yang ia dapatkan hari ini murni hasil dari kerja keras dan ketekunan. Suara tepuk tangan mulai terdengar dari beberapa sisi aula, pelan namun tulus. Beberapa orang tua mulai memandang ke arah kami dengan raut terkejut. Aku bisa melihat wajah Raffi mulai memerah, sementara Bu Rina menahan senyum kaku. Namun pidato rektor belum selesai. Dan hari ini, saya rasa sudah waktunya semua orang tahu bahwa selama ini, Laras tidak sendirian. Ruang aula kembali senyap. Semua pasang mata kini tak lagi berkedip, menunggu kalimat lanjutan. Sahabat-sahabat sekalian, di balik kesederhanaannya, Ibu Sri, ibu dari Laras, adalah pemilik saham terbesar di universitas ini. Beliau selama ini memilih untuk hidup sederhana, menyembunyikan identitasnya dari semua orang, termasuk dari anaknya sendiri. Semata-mata demi mendidik anaknya tumbuh mandiri, tidak manja oleh kekuasaan, tidak sombong oleh harta, dan tidak bergantung pada nama besar. Suara gemuruh kejut langsung mengisi aula. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Sebagian bahkan menutup mulutnya. Kaget bukan main. Beberapa orang tua yang tadi mencibir langsung tertunduk malu. Beliau, Bu Sri, adalah sosok yang sejak lama mengamankan fondasi keuangan kampus ini melalui investasinya. Namun beliau tidak pernah sekalipun mencampuri urusan internal kampus. Semua proses akademik berjalan murni, tanpa intervensi. Keputusan beasiswa Laras murni dari prestasi akademiknya sendiri. Aku mencengkeram tangan ibu kuat-kuat, tak mampu berkata-kata. Sementara ibu tetap tersenyum tenang, seperti sejak awal. Dan hari ini, saya pribadi, atas nama seluruh sivitas akademika, memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bu Sri dan Larasari Dewi, atas keteladanan nilai kehidupan yang luar biasa. Suasana aula meledak oleh tepuk tangan panjang. Kini tepuk tangan yang terdengar jauh berbeda dari sebelumnya. Bukan sekadar tepuk tangan seremonial, melainkan tepuk tangan penuh penghormatan. Beberapa dosen mulai berdiri, ikut bertepuk tangan sambil menatap kami dengan kagum. Termasuk di antaranya dosen-dosen yang selama ini mungkin pernah memandang remeh. Raffi kini menunduk dalam, menahan malu yang jelas terpampang di wajahnya. Bu Rina yang tadi sempat tersenyum sinis kini berdiri kikuk, memaksakan tepuk tangan dengan ekspresi kaku. MC kembali mengambil alih setelah pidato usai. Hadirin sekalian, mari kita berdiri memberikan penghormatan kepada Bu Sri dan Larasari Dewi. Hampir seluruh aula berdiri serempak. Aku tak kuasa menahan air mata yang mulai menetes. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat, tapi karena selama ini aku menanggung beban cibiran, hinaan, dan tatapan merendahkan, yang kini semua berubah menjadi penghormatan. Aku berbalik menatap ibu. Beliau menatapku lembut, penuh kebanggaan. Tangannya mengusap air mataku yang mulai menetes. Lihat, nak, ketika waktunya tiba, Allah akan tunjukkan kebenaran, bisik ibu lirih di telingaku. Aku mengangguk, menggenggam tangan ibu lebih erat. Semua rasa sakit yang kupendam selama bertahun-tahun, semua cemoohan yang kutelan, kini luruh bersama air mata haru ini. Hari ini, akhirnya kebenaran itu berdiri di tengah aula, menghapus semua hinaan yang pernah ada. Sorak-sorai tepuk tangan yang tadi membahana kini mulai mereda. Tapi efek dari pidato rektor tadi masih terasa menggetarkan seluruh aula. Bisik-bisik lirih terdengar hampir dari semua sudut ruangan. Wajah-wajah yang tadinya sombong kini berubah menjadi raut terkejut, malu, bahkan ada yang mulai salah tingkah ketika pandangan mereka bersirobok dengan kami. Aku masih berdiri di samping ibu, menggenggam erat tangannya. Air mataku belum benar-benar kering. Begitu besar perubahan yang terjadi dalam hitungan menit. Satu demi satu mereka yang sebelumnya menganggapku rendah, kini menatap penuh hormat. Tidak sedikit yang mulai melirik ke arah kami, saling berbisik penuh penyesalan. MC kembali berbicara,
mencoba mengembalikan suasana formal acara, namun aura kehebohan itu sudah telanjur memenuhi ruangan. Suara MC hanya seperti latar belakang saja di telingaku, sementara pikiranku masih sibuk menyusun semua potongan kejadian yang berlangsung hari ini. Beberapa orang tua yang duduk di barisan depan mulai berdiri. Mereka berjalan pelan menghampiri kami. Langkah-langkah mereka tampak ragu namun dipaksakan. Wajah mereka yang sebelumnya penuh percaya diri kini berubah kikuk. Seorang ibu yang tadi sempat terdengar mencibir soal kebaya sederhana, ibu kini berdiri persis di hadapan kami. Wajahnya pucat. Senyum paksa menghias bibirnya. Bu Sri, saya mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya yang mungkin tidak pantas. Ujarnya gugup. Matanya tak berani menatap langsung ke arah ibu. Ibu hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Bu, manusia kadang menilai sesuatu hanya dari apa yang tampak. Saya paham. Ibu benar-benar luar biasa. Tidak sedikit pun ada nada tinggi dalam suaranya. Padahal jika saja beliau mau, beliau bisa saja membalas dengan kalimat yang menohok. Tapi begitulah ibu, selalu memilih untuk tetap rendah hati. Setelah ibu itu berlalu, beberapa orang tua lainnya ikut mendekat, saling berebut memberikan permohonan maaf. Ada yang sekadar menunduk, ada pula yang mencoba merangkul ibu dengan canggung. Beberapa di antara mereka bahkan meminta maaf padaku secara pribadi. Laras, maaf ya, saya nggak tahu ternyata. Ya, maksudnya, saya kira kamu cuma anak desa biasa. Ujar seorang bapak yang tadinya sempat membisikkan komentar sinis soal beasiswa. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Raffi yang selama ini sering bersikap sok akrab tapi penuh sarkas, kini mendekat dengan wajah yang sepucat kertas. Tangannya gemetar saat menjulurkan tangan untuk menyalamiku. Laras, gue bener-bener nggak tahu. Maaf ya. Sumpah gue nggak pernah nyangka lo anaknya Bu Sri. Katanya tergagap. Aku menatap matanya yang tak berani menatap balik. Senyumku kecil, tanpa nada sombong sedikit pun. Raffi, nggak usah dipikirkan. Semua sudah berlalu. Aku tahu, penyesalan di wajahnya bukan sekadar kaget karena statusku, tapi malu karena selama ini ia begitu sering mempermainkan harga diriku hanya karena penampilanku yang sederhana. Lalu pandanganku beralih ke Bu Rina. Dosen yang selama ini paling sering menghakimi secara halus. Ia berdiri kaku beberapa langkah dari kami. Wajahnya pucat pasi. Mulutnya seperti ingin berbicara namun tak mampu merangkai kata. Akhirnya ia melangkah pelan mendekati ibu. Bu, saya sungguh mohon maaf. Selama ini saya sungguh tidak tahu. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Ibu menatapnya teduh. Saya tidak pernah ambil hati, Bu Rina. Justru saya berterima kasih karena Bu Rina telah membimbing anak saya hingga lulus cum laude. Mendengar jawaban itu, mata Bu Rina memerah. Sepertinya ia menahan tangis. Tak pernah ia sangka bahwa orang yang selama ini direndahkannya begitu lapang hati. Suasana aula kini berubah total. Yang tadinya penuh kesombongan, kini dipenuhi rasa malu dan hormat. Bahkan beberapa staf kampus mulai ikut menghampiri kami, menyalami ibu dengan penuh kehormatan. Salah satu staf keuangan kampus bahkan dengan canggung menyodorkan kartu namanya. Kalau nanti Bu Sri atau Laras butuh bantuan administrasi kampus, silakan hubungi saya kapan saja. Ibu hanya tersenyum lembut tanpa mengambil kartu nama itu. Aku tahu, bagi ibu, semua itu tak pernah penting. Kekuasaan yang selama ini ia miliki bukan untuk disombongkan, melainkan justru untuk menyembunyikan keangkuhan. Di sisi aula, kamera media kampus tampak sibuk mengabadikan momen ini. Mereka berlomba mengarahkan lensa ke arah kami. Aku sempat melihat fotografer kampus berusaha mengambil foto close-up wajah ibu yang tetap tenang berdiri di tengah kerumunan orang yang kini saling berebut mendekat. Tak bisa kubayangkan, berita apa yang akan muncul dari foto-foto mereka hari ini. Rektor kembali berdiri, mengatur suasana yang mulai terlalu riuh. Suaranya lantang namun tetap lembut. Baik, hadirin sekalian, mari kita kembalikan suasana hikmat. Acara puncak masih berlanjut. Tapi biarlah hari ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kebaikan hati, kerja keras,
dan kerendahan hati jauh lebih berharga dari sekadar kemewahan lahiriah. Hari ini kita belajar banyak dari sosok Busri dan Laras. Tepuk tangan kembali membahana. Kali ini, bukan lagi karena status sosial, bukan lagi karena kekayaan, melainkan karena penghormatan tulus yang muncul dari hati semua orang. Aku menarik napas panjang, menatap seluruh aula yang kini rasanya begitu berbeda dari pagi tadi. Tempat yang tadinya membuatku merasa kecil dan tak layak, kini justru memberiku ruang kehormatan yang tak pernah kuduga sebelumnya. Ibu berbisik pelan di telingaku. Nak, lihatlah, tidak semua yang kaya itu besar, dan tidak semua yang sederhana itu kecil. Harta sejati adalah adab dan kesabaran. Aku mengangguk. Rasanya setiap kata ibu hari ini menancap kuat di dasar hatiku. Aku belajar sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar akademik. Hari ini, identitas kami bukan lagi sekadar anak desa miskin. Hari ini, semua orang tahu siapa ibu, siapa aku. Tapi lebih dari itu, hari ini semua orang belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada harta, tapi pada bagaimana seseorang menjaga kehormatannya saat direndahkan. Suasana di aula megah itu seperti berubah total. Beberapa jam sebelumnya, semua mata menatapku dengan cibiran, merendahkan, menilai dari baju pinjamanku, dari kebaya sederhana yang ibu kenakan, dari sandal jepit plastik yang menempel di kakinya. Namun kini, justru mata-mata yang sama menunduk malu di hadapanku. Yang tadinya berani tertawa sinis, kini wajah-wajah mereka pucat, kaku, bahkan tak sedikit yang hampir kehilangan kata. Tepuk tangan yang tadi mengiringi pidato rektor perlahan mereda. Tetapi rasa kejut yang memenuhi dada mereka tak kunjung surut. Aura ruangan berubah menjadi campuran antara kagum, kaget, malu, dan gentar. Beberapa orang tua yang sebelumnya menganggap keluargaku sebelah mata, kini malah berkerumun mendekati kami. Ada yang pura-pura akrab, ada yang sekadar menunduk meminta maaf tanpa berani menatap mataku. Tiba-tiba, langkah kaki pelan yang gugup datang dari sisi kanan. Bu Rina. Wajahnya jauh berbeda dari saat ia berdiri di depan kelas dulu, saat ia mempermalukanku di hadapan mahasiswa lain karena datang telat, saat ia melempar sindiran soal beasiswa yang kuperoleh. Wajah penuh percaya diri dan kesombongan itu kini sirna. Yang tersisa hanya tatapan canggung, nafas berat, dan senyum dipaksakan. Beliau berdiri di depanku. Tangannya gemetar saat mencoba menangkup kedua tanganku. Laras, Bu mohon maaf. Selama ini, Bu sungguh tidak tahu siapa kamu, siapa ibumu, semua ucapan Bu yang dulu. Sungguh, tolong maafkan Bu, nak. Suaranya bergetar, nyaris tercekat. Aku memandang Bu Rina beberapa detik. Sebenarnya, aku tak menyimpan dendam. Aku sudah kenyang dengan ucapan-ucapannya selama 4 tahun ini. Hari-hari dihina secara halus, direndahkan di depan kelas, diperlakukan berbeda hanya karena penampilanku. Tapi hari ini, semua itu seperti sirna begitu saja. Aku mengangguk pelan. Tidak apa-apa, Bu. Semua sudah lewat. Air mata tampak menggantung di sudut mata Bu Rina. Mungkin ia tak menyangka, gadis desa yang dulu sering ia pandang rendah, ternyata anak dari sosok yang diam-diam punya kekuasaan besar di kampus ini. Tapi lebih dari itu, mungkin ia juga tak menyangka aku bisa mengampuni dengan begitu mudah. Lalu, langkah kaki lain mendekat. Raffi, teman seangkatanku yang sejak awal kuliah selalu bersikap sok akrab tapi sarkastik, yang dulu sering melempar lelucon tentang betapa susahnya anak beasiswa bertahan di kampus elit. Hari ini, semua gaya itu sirna. Wajahnya pias. Ia menunduk dalam-dalam saat berdiri di hadapanku. Laras, gue nggak pantas ngomong apa-apa. Maafin gue. Ya, selama ini gue banyak banget ngomong yang nggak pantas. Sumpah, gue bener-bener malu hari ini. Ujarnya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Aku menatapnya. Dulu setiap kalimat sarkasnya terasa menusuk. Apalagi saat aku masih harus bekerja keras sepulang kuliah demi menutupi biaya hidup. Tapi kini, melihatnya seperti ini justru membuatku merasa lega. Mungkin inilah saat yang tepat bagi mereka untuk belajar arti sebuah rasa malu. Raffi, semua manusia bisa salah. Yang penting,
Bisa memperbaiki setelahnya. Ujarku tenang. Raffi menunduk makin dalam. Lo baik banget, Laras. Terima kasih udah mau maafin gue. Seakan satu persatu barisan orang yang pernah menghina kini datang menghadap. Beberapa orang tua yang tadinya sibuk membanggakan kekayaan keluarganya kini malah saling berebut menyalami ibu. Ada yang bahkan sampai menunduk rendah, hampir seperti hendak bersujud, meminta maaf atas segala bisikan dan gunjingan mereka sepanjang acara ini. Ibu Sri, kami sungguh tak tahu. Kami mohon dimaafkan. Ada pula yang bahkan menawarkan diri secara berlebihan. Kalau ibu butuh rekan bisnis, keluarga kami siap berkolaborasi kapan saja. Ibu hanya tersenyum lembut, tanpa menanggapi berlebihan. Tak perlu repot, Pak. Saya tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Sikap ibu tetap tenang, rendah hati, seolah beliau tak pernah terusik oleh semua ejekan mereka sejak pagi. Padahal aku tahu, di balik keteduhan wajahnya, ada hati yang lebih kuat dari baja. Hati yang selama bertahun-tahun mengajarkanku cara menelan hinaan tanpa membalas. Cara bertahan di antara gunjingan tanpa kehilangan harga diri. Di tengah kerumunan itu, rektor kembali menghampiri kami. Wajahnya sumringah, namun tetap penuh wibawa. Ia menepuk pelan bahu ibu. Bu Sri, hari ini, semua orang belajar sesuatu dari ibu. Saya pribadi sangat menghormati keteguhan hati ibu mendidik Laras. Tak banyak orang yang mampu melakukan hal sehebat ini. Ibu mengangguk pelan. Suaranya tetap lembut. Terima kasih, Pak Rektor. Saya hanya ingin anak saya tumbuh dengan karakter yang kuat. Kekayaan itu bisa dicari, tapi keteguhan hati hanya lahir dari ujian. Aku menoleh ke arah ibu. Air mataku kembali menetes pelan. Setiap kata ibu seperti membalut semua luka lama yang dulu sempat mengiris. Hari ini, semua itu terbayar lunas. Bukan dengan balasan dendam, bukan dengan pamer kekuasaan, tapi dengan rasa hormat tulus dari mereka yang dulu merendahkan. Sementara itu, sorot kamera media kampus tak henti-hentinya merekam semua momen ini. Aku yakin, rekaman hari ini akan tersebar luas. Bukan untuk mencari sensasi, tapi mungkin untuk mengajarkan banyak orang bahwa di balik kesederhanaan, kadang tersembunyi kebesaran yang tak pernah mereka bayangkan. Di sudut aula, aku melihat beberapa mahasiswa berbisik sambil menatap ke arah kami. Beberapa dari mereka bahkan tampak menahan air mata. Mungkin tersentuh oleh perjalanan hidupku yang hari ini terbongkar secara tak terduga. Ada pula yang memotret diam-diam, seolah ingin mengabadikan momen yang tak biasa ini. Suasana aula kini tak lagi penuh sorak-sorai sombong. Yang tersisa hanya decak kagum, rasa malu, dan penghormatan. Semua orang seolah tersadar bahwa mereka telah begitu bodoh menilai orang hanya dari apa yang tampak di mata. Aku mengangkat wajah, menatap seisi aula. Dulu, tempat ini sering terasa begitu dingin dan asing. Tapi hari ini, aku berdiri sebagai diri sendiri, bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai pewaris saham, tapi sebagai anak desa yang mampu mengalahkan rasa minder, membuktikan diri, dan menjaga hati tetap rendah walau dihina berkali-kali. Ibu kembali menggenggam tanganku. Nak, inilah kenapa ibu membiarkan kamu berjuang sendiri. Karena hari seperti ini pasti akan datang, ketika semua tahu bukan hanya siapa kita, tapi siapa dirimu yang sebenarnya. Aku mengangguk perlahan. Dalam hatiku, aku berdoa penuh haru. Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan aku melewati semua ujian ini. Terima kasih karena Kau hadirkan ibu yang begitu kuat dalam hidupku. Hari itu, aku belajar satu pelajaran yang akan kupegang seumur hidupku. Ketika seseorang tetap sabar di saat direndahkan, maka Allah akan meninggikannya di saat yang paling indah.